Sebelum membahas mulai gambar ini, kita doa dulu. Ya, Ya, Pak. doa dimulai. Doa selesai. Yang pertama, Filipe B. Jerano, ada? Ada, Pak. Baik. Yang kedua, Maria M. Pascalista, ada? Ada, Pak. Yang ketiga, Andriani Vagu, ada? Ada, Pak. Yang kemarin ini. Coba perhatikan di layar kalian. Di situ ada gambar. Ya. Gambar yang paling atas itu kira-kira menurut kalian gambar apa? Gambar tempat beribadah, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Gambar rumah-rumah ibadat itu Rumah-rumah menunjukkan ibadah. di sini ada masjid, gereja, pura dan lain-lain ya. Lalu Ya, di gambar kedua, gambar berhubungan dengan apa ini? Seorang guru sedang mengajarkan. Ya, bagus sekali. Seorang guru sedang mengajar murid-muridnya. Tentunya ini di gambar kedua berhubungan dengan lembaga. Lembaga Ya, pendidikan. bagus. Kan, tadi ini saya keluarkan dulu. Perhatikan gambar berikutnya nanti. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Kita lihat judulnya materi yang kita bahas hari ini. Apa judulnya, anak? Pengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, bagus. Pengaruh dan pembelajaran kita malam hari ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan benar. Jadi diharapkan nanti adik-adik sekalian bisa menganalisis apa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lalu yang kedua, menganalisis minimal karakteristik lembaga sosial, boleh lebih. Kemudian yang ketiga, dari ingatan gambar. Kalian sudah mengamati gambar, kalian diharapkan bisa memahami tentang tipe-tipe dari lembaga sosial. Jadi intinya malam hari ini ada 3 saja tujuan pembelajarannya. Anak-anak sekalian, karena judulnya tadi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, kata yang harus kita cerna baik-baik adalah kata interaksi sosial. Dari kata itu yang harus kalian pahami baik-baik. Kata interaksi ini itu berarti antara si A, si B, dan si C tentu saling berhubungan. Pernah berhubungan dengan orang lain? Nah, ya, setiap saat kita berhubungan dengan orang lain. Kenapa kita berinteraksi dengan orang lain? Karena masing-masing kita memiliki kebutuhan. Si A punya kebutuhan. Saya rasa Filipe punya kebutuhan, Maria juga punya kebutuhan. Andriani juga punya kebutuhan. Karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka terjadilah interaksi sosial. Ya. Dari adanya interaksi sosial ini, tentunya ada aturan-aturan, ada norma-norma yang berlaku supaya interaksi sosial itu berlangsung dengan baik. Ya. Aturan atau norma-norma itu oleh individu dipegang sejak nenek moyang kita dulu, kemudian orang tua kita sampai dengan kita sekarang ini, norma-norma itu terus dijaga. Ya, jadi intinya lembaga sosial itu ada karena ada interaksi sosial antar individu atau kelompok, pada akhirnya menghasilkan lembaga sosial, lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga pendidikan. Itu muncul karena adanya interaksi sosial yang terus-menerus terjaga dan terpelihara. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Untuk pengaruh interaksinya sudah paham ya? Sudah, Pak. Jadi interaksi sosial dipengaruhi, lembaga sosial dipengaruhi karena adanya interaksi sosial. Sudah, Pak. Lanjut ke materi berikutnya. Coba perhatikan gambar di situ, anak-anak. Gambarnya jelas atau tidak? Jelas. Kita bahas sekarang karakteristik dari lembaga sosial. Ya. Karakteristik lembaga sosial itu ada 6. Yang pertama itu memiliki tingkat kekekalan tertentu. Coba diulangi.
Maria, coba diulangi. Karakteristik lembaga sosial yang pertama itu apa? Memiliki. Di layar itu ada. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga pendidikan supaya anak-anak Indonesia itu Pintar. Masing-masing lembaga pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Yang kelima itu memiliki alat dan kelengkapan. Lembaga sosial ini memiliki tipe-tipe tertentu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, saya tanya dulu ini untuk Maria nih. Sudah mengerti, Maria? Ya, Pak. Sudah? Kalau sudah mengerti, kita masuk di bagian berikutnya. Di gambar pertama tadi, Filipe sudah menjawab. Ya. Di gambar ketiga untuk Maria M. Pascalita, berhubungan dengan gambar apa? Lembaga apa ini? Lembaga kesehatan, Pak. Lembaga kesehatan. Lalu Maria Yufitri Kasih. Tidak dapat. Tidak ada, oh ya, tidak hadir tadi ya. Lalu yang Andriani Batu, gambar yang paling ujung atau yang keempat ini berhubungan dengan Lembaga ekonomi. lembaga ekonomi. Kemudian di bagian bawahnya itu, coba Caroline. Caroline di gambar papan tulis ini berhubungan dengan lembaga apa ini? Kalau tidak bisa menjawab langsung, coba di chat saja. Baik, kalau begitu. Jadi materi kita hari ini, apa mau simpulkan semua materinya tadi tentang lembaga sosial, baru interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lembaga sosial itu muncul karena adanya interaksi sosial. Itu sudah pasti. Kalau orang tanya, kenapa sampai ada lembaga sosial? Kalian sudah tahu jawabannya. Karena adanya interaksi sosial. Yang kedua tadi kita bahas tentang karakteristik lembaga sosial. Tadi memiliki simbol. Yang kedua tadi memiliki tata tertib. Yang ketiga tadi apa? Memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat memiliki alat kelengkapan dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tipe-tipe lembaga sosialnya kalian nanti baca sendiri di rumah. Ya, jangan lupa membaca buku. Baca buku itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan baik-baik. Saat ini corona ada di mana-mana. Tutup pembelajaran kita dengan doa. Saya rasa yang perlu pimpin doa, saya panggil Maria M. Pascalita. Silakan Maria pimpin doa untuk teman-temannya. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Amin. Baik, doanya sudah selesai. Jangan lupa bukunya diringkas, dibaca, tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak baik-baik. Jangan lupa belajar. Jangan lupa bantu orang tua. Terima kasih. Sama-sama, Pak.